Iya, shalom, selamat malam saudara, berjumpa lagi di acara Mesbah Doa. Saya percaya kita semua tetap dalam pemeliharaan Tuhan, dalam kasih Tuhan. Kesehatan, kekuatan Tuhan berikan ya, sampai saat ini bulan Desember kita masih bisa merayakan Natal nanti. Ya, saya percaya semua karena anugerah Tuhan. Ya, mari kita mau terus sungguh-sungguh untuk memuji menyembah Tuhan. Dan kita mau bawa pujian penyembahan kita. Saudara ingat ya, hari-hari ini jangan terlalu takut berlebihan. Kita mau percaya sama Tuhan. Saudara yang sakit, saudara yang ada dalam beban berat, mari kita bersuka cita. Kenapa? Hati yang gembira itu obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang, bikin sakit badan semua. Yuk kita naikkan pujian ini sama-sama yuk. Yes. Hati yang gembira adalah obat yang manjur seperti obat. Hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Lebih lagi yuk. Hati yang gembira adalah obat yang manjur seperti obat. Hati yang senang, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang saudara. Yes, keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Lebih lagi katakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur seperti obat. Hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Lebih lagi katakan, hati yang gembira adalah obat seperti obat. Hati yang senang, tapi semangat yang patah. Yes, mengeringkan tulang, keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Biar musik saja saudara. Firman Tuhan berkata, hati yang gembira itu obat yang manjur, tapi semangat yang patah itu mengeringkan tulang. Hati yang gembira itu, kata firman Tuhan, membuat wajah kita berseri. Tetapi hati yang sedih membuat muka menjadi muram. Dan biarlah kita mau jadi orang-orang yang terus menjadi pelaku firman. Apapun masalah, persoalan yang sedang saudara hadapi, terus katakan, Tuhan, kami mau bergembira, bukan karena keadaan kami, tapi karena janji firman-Mu memelihara kami. Yuk lebih lagi katakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur seperti obat. Hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Sekali lagi, hati yang gembira adalah obat yang manjur seperti obat. Hati yang senang, amin, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati
hati yang gembira itu obat yang manjur. Apapun keadaan kita hari ini, kalau hati kita bergembira, maka kita pasti kuat menanggung persoalan kita. Amin saudara. Kita mau terus melekat kepada Tuhan hari-hari ini karena hanya Dialah kekuatan kita. Terima kasih Bapa, bawa kami untuk terus melekat kepadamu. Bawa kami untuk terus berpegang kepada Engkau, kepada janji-janji-Mu, ya dan amin atas hidup kami. Kami datang menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Jangan tinggalkan kami Tuhan, karena kami tidak bisa hidup tanpa Engkau dalam hidup kami. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus, Pegang erat tangan, kami tak dapat hidup Tuhan. Yes Lord Jesus, amin. di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Lebih lagi mari berseru pada Tuhan. Yesus, pegang erat tangan, Pegang erat tangan kami ya ku Tuhan. tak dapat Kami hidup tidak dapat hidup di di luar kasih-Mu Yesus. Amin, amin, amin. Tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Mari angkat tanganmu pada Tuhan, katakan, Yesus, pegang erat tanganku, amin Yesus, amin, amin Tuhan. di luar kasih-Mu, Bapa, jangan tinggalkan kami Tuhan. tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Terima kasih buat penyertaan-Mu Yesus. Pegang erat tangan kami Tuhan. Jangan tinggalkan kami sendiri Bapa. Pegang erat tangan kami Tuhan. Karena kami tidak dapat berjalan tanpa Engkau di hidup kami. Jangan tinggalkan kami Tuhan. Ampuni setiap pelanggaran dosa kami. Biar Tuhan mau terus tinggal di hidup dan di hati kami. Sungguh kami tidak bisa menjalani hidup tanpa Engkau Tuhan. Yesus, pegang erat tangan kami. Jangan tinggalkan kami Tuhan. Yesus, pegang erat tanganku, Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus, 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 pegang erat tangan kami. ku tak Kami tak dapat di hidup. luar Amin kasih. Tuhan, amin. Jangan tinggalkan kami Tuhan. Tinggalkan aku,
Yes Lord, Engkau alasan selama ku hidup. Kau alasan kami hidup hanya untuk menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu. Kami hidup untuk memuliakan-Mu. Ajar kami hidup dalam jalan-Mu, Tuhan. Pimpin kami, terus pimpin kami ke dalam segala jalan kebenaran-Mu, Yesus. Engkaulah juru selamat dalam hidup kami, Tuhan. Engkaulah kebenaran bagi kami yang menerangi hidup kami untuk terus berjalan dalam jalan-jalan-Mu, ya Bapa. Mampukan kami, Tuhan, mampukan kami untuk ada dalam perkenanan-Mu sehingga kami bisa menikmati segala janji-janji-Mu. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu, Tuhan, di hidupku. Mari lebih lagi angkat hatimu, saudara, katakan pada Tuhan, Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu, Tuhan, di hidupku. Mari angkat imanmu, saudara. Katakan dengan iman, deklarasikan ini, katakan, Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu, Tuhan, di hidupku. angkat imanmu lebih lagi. Katakan pada Tuhan, Yesus, Engkau juru selamat di hidup kami, Tuhan. Yes Lord. dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu, Tuhan, di hidupku. Besar setiamu, Engkau kebenaran, Kau sumber kebenaran. Haleluya, kami sembah Kau, Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu, Kau Tuhan yang perkasa, Kau Tuhan sumber kebenaran. Terima kasih Yesus. Oh, Yesus, Engkau
Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu Ada kemenangan kami Tuhan. kemenanganku Amin, amin, amin. selamanya akan ku nyatakan Besar setiamu Tuhan di hidupku. Mari terus berkatakan kepada Tuhan, Engkaulah sumber kemenangan di hidup kami. Engkaulah sumber kekuatan bagi kami Tuhan. Kami tahu Bapa, segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau yang membawa kepada kemenangan. Kami percaya Tuhan, tidak ada kuasa lain yang dapat melakukan, hanya kuasa-Mu Tuhan yang besar. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Biar kekuatan-Mu selalu melimpah atas hidup kami. Biar anugerah-Mu tercurah atas hidup kami. Yang mulai merasa lemah Engkau kuatkan kembali, bangunkan kembali untuk terus berharap percaya padamu. Sekali lagi katakan, Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya akan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidup. Lebih lagi saudara katakan, Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya akan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. terima kasih buat kesetiaan Tuhan atas hidup kami. Bahkan Engkau terus setia berbicara kepada kami lewat kebenaran firman-Mu. Kami semua mau buka hati Tuhan. Firman-Mu yang menegur kami. Firman-Mu yang menyempurnakan iman kami. Bahkan firman-Mu yang memberi kekuatan bagi kami. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Urapi setiap kami malam hari ini. Kami buka hati bagi firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Namun sebelumnya, ya, kita akan sama-sama mendengarkan kesaksian. Dan saya percaya firman Tuhan berkata bahwa kesaksian akan memberikan kita kekuatan. Iya, saya ingin membacakan satu kesaksian. Selamat siang Ibu Debbie, saya mau menyaksikan mujizat dan kuasa doa yang selalu Ibu ajarkan di acara Mesbah Doa. Saya selalu mengikuti Mesbah Doa, Mesbah Syukur dan khotbah-khotbah Ibu. Beberapa bulan ini saya seorang ibu rumah tangga, saya terus merasa nyeri pada tulang lutut sebelah kanan sehingga tidur salah, serba salah, mau meluruskan kaki salah, mau tidur nggak enak, terasa nyeri sekali. Walau usia saya 65 tahun, saya masih dimampukan mengerjakan semua pekerjaan rumah sendiri. Pagi ini sambil setengah tidur saya pegang lutut kanan saya yang nyeri sambil berdoa. Saya ingat Ibu berkata minta sendiri kesembuhan dari Tuhan. Dan luar biasa seketika itu juga nyerinya hilang Bu, sampai saya bingung sendiri dan bersyukur tidak habis-habisnya. Dan ketika saya bersyafaat pagi ini saya menangis bersyukur pada Tuhan Yesus. Terima kasih Ibu dan keluarga, saya banyak belajar dari Ibu tentang kuasa doa dan kebenaran firman. Saya belajar melihat kebersamaan keluarga Ibu yang sangat solid.
Tuhan Yesus luar biasa, dia sungguh baik memilih saya untuk bisa mengikut dia selama 44 tahun ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan ibu dan juga keluarga ibu. Amin, amin. Ya, saudara, kita percaya bahwa tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan ya. Ketika Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi hidup kita, dan ketika dia melihat kita ini sungguh-sungguh mencari dia, bahkan hidup kita dan hati kita terus tertuju kepada dia, saya percaya bahwa dia Tuhan yang akan turut bekerja lewat kesaksian, dan apa yang kita berikan bagi orang lain itu akan terus memberikan kita kekuatan iman, kekuatan hati ya. Saya percaya ketika orang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan ya, makanya selalu saya berkata ya, saudara tidak perlu telepon pendeta, saudara nggak perlu cari pendeta besar, karena ingat ya, saudara bisa berdoa sendiri dan doa saudara itu tidak kalah berkuasanya dengan hamba Tuhan. Karena Alkitab berkata doa orang yang benar itu besar kuasanya. Ya, dan terlebih lagi saya percaya Tuhan itu mau menyatakan mujizatnya secara pribadi buat saudara. Tuhan itu mau menyatakan mujizat kuasanya agar setiap kita memiliki kesempatan yang sama untuk bisa mengalami Tuhan. Dan saudara semua sudah mendengar setiap malam kesaksian yang dibaca adalah orang-orang yang mengalami Tuhan. Semuanya itu karena anugerah Tuhan. Saya percaya biarlah setiap kita yang mau terus mengalami Tuhan dan mau sungguh-sungguh dengan Tuhan, kita pun juga dapat mengalami hal yang sama dalam segala hal. Tuhan adalah Tuhan yang turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Iya, baik, kita akan lanjutkan firman Tuhan malam hari ini. Sekarang kita sudah sampai di Yeremia pasal yang ke-12 ya. Ayat yang pertama, di sana judul perikopnya adalah keluhan Yeremia dan jawab Allah. Ayat 12, pasal 12 ayat yang pertama. Ya, engkau memang benar, ya Tuhan, bila mana aku berbantah dengan engkau. Tetapi aku mau berbicara dengan engkau tentang keadilan. Mengapakah mujur hidup orang-orang fasik, sentosa semua orang yang berlaku tidak setia? Saudara, ya, di dalam penderitaan yang Yeremia alami, tidak mudah memang saudara, menjadi orang benar itu enggak mudah. Yeremia menjadi orang yang benar di antara semua orang yang sudah berdosa. Dia mempertahankan imannya. Dia dengan lantang menyuarakan kebenaran dan apa yang Tuhan suruh. Tapi apa yang dia alami bukan hanya tantangan yang datang dari dalam diri. Dia mengalami penyiksaan batin melihat orang-orang hidup dalam dosa. Orang benar itu tidak tahan kalau melihat kita ada di angkatan orang berdosa. Orang benar itu pasti hatinya itu tersiksa lihat orang-orang berdosa, saudara. Ya, jujur loh, kita gregetan lihat orang-orang yang aduh, ini kok hidup ya, sudah katanya tahu kebenaran tapi masih suka bohong, katanya tahu kebenaran tapi masih bersinah, katanya tahu kebenaran tapi ya menjadi orang benar seperti Yeremia itu nggak gampang. Ya, saya juga bisa merasakan. Apalagi ketika kita menyuarakan kebenaran, ya kita dianggap sok suci, dianggap sok kudus, dianggap sok, itu benar-benar ya tersiksa. Belum lagi dengan itu, Yeremia juga mengalami tantangan yang datang dari luar. Sudah dalam diri dia tersiksa, dari luar juga orang Anatot di sini dikatakan ingin membunuh dia. Mereka ingin mencabut nyawanya. Ya, karena itu Yeremia itu mengeluh kepada Tuhan. Saudara, seringkali kita pun di dalam pergumulan hidup yang rasanya sudah tidak tahan, rasanya begitu berat, kita pun kadang ada keluhan yang kita ucapkan kepada Tuhan. Ya, Tuhan mengerti keterbatasan kita manusia. Yeremia berkata kepada Tuhan begini, Engkau memang benar ya Tuhan. Bila manakah aku berbantah dengan Engkau? Ya. Tetapi aku mau berbicara dengan Engkau tentang keadilan. Mengapakah mujur hidup orang-orang fasik? Sentosa semua orang yang berlaku tidak setia.
Saudara, banyak orang bertanya, mengapa ya menjadi orang fasik itu makmur? Ini juga lihat, saudara bisa lihat di Ayub pasal 21. Ya, Ayub juga bertanya pertanyaan yang sama. Juga Habakuk, ya Nabi Habakuk 1 ada di sana juga. Ya, bahkan mungkin seringkali kita pun juga bertanya. Ketika kita sudah sungguh-sungguh mau ikut Tuhan, tapi yang kita alami adalah penderitaan. Kita harus membayar harga yang tidak mudah untuk sebuah nilai kebenaran. Seringkali kita bertanya, kena lebih enak jadi orang fasik, yaitu orang fasik kok hidupnya enak. Ya, Yesaya berkata, jadi Yeremia bukan orang pertama, Ayub dan Habakuk juga pernah menanyakan pertanyaan yang sama kepada Tuhan. Ya, dia berkata, ya, mengapa mujur hidup orang-orang fasik, sentosa semua orang yang berlaku tidak setia. Kayaknya orang kalau hidup fasik tidak setia, ya itu kok hidupnya kelihatannya enak, kata Yesaya di sini saudara ya. Kata Yeremia. Yeremia mengetahui bahwa keadilan Tuhan akhirnya pasti datang. Tetapi dia tidak sabar karena dia ingin melihat ya kedatangan akan keadilan Tuhan itu segera. Saudara, Tuhan tidak memberikan jawaban secara doktrinal. Sebaliknya Tuhan memberikan sebuah tantangan. Kalau Yeremia tidak bisa menangani hal ini, bagaimana dia bisa menangani ketidakadilan yang ada di depan? Adalah lumrah kalau kita menuntut perlakuan yang wajar dan berseru meminta keadilan terhadap orang-orang yang mengambil keuntungan dari orang lain. Akan tetapi ketika kita berseru meminta keadilan, kita harus menyadari ya bahwa kita sendiri bisa berada dalam kesulitan besar seandainya Allah memberikan kepada kita masing-masing apa yang memang patut kita terima. Yeremia bertanya kepada Tuhan, Engkau kan adil Tuhan, ya. Aku mau bertanya, ya, kenapa mujur kehidupan orang fasik? Kenapa mujur kehidupan mereka? Ayat 2, Engkau membuat mereka tumbuh dan mereka pun juga berakar. Mereka tumbuh subur dan menghasilkan buah juga. Memang selalu Engkau di mulut mereka, tetapi jauh dari hati mereka. Yeremia itu bertanya pada Tuhan, sampai kapan Tuhan aku melihat mereka ini hidup dalam kefasikan dan rasanya Tuhan tidak melakukan apa-apa. Mereka itu ya hidup di dalam kenajisan, di dalam segala kejahatan, tapi kok kelihatan hidup mereka tuh mujur. Malah Yeremia adalah orang yang sungguh-sungguh mau melakukan kebenaran, malah dia mengalami ketidakadilan. Ya. Dia berkata, Engkau membuat mereka tumbuh dan mereka pun juga berakar. Mereka tumbuh subur dan menghasilkan buah juga. Memang selalu Engkau di mulut mereka, tetapi jauh dari hati mereka. Ngeri saudara, ya ngeri. Tuhan selalu ada di mulut mereka, tetapi tidak ada di hati mereka. Mari kita mau sungguh-sungguh berdoa pada Tuhan supaya kita menjadi umat Tuhan yang bukan hanya menyebut Tuhan di mulut kita, tapi hati kita jauh. Mari kita sungguh-sungguh menjadi orang Kristen, orang percaya yang mau sungguh-sungguh menyebut Tuhan di mulut, tetapi juga hati kita juga ada Tuhan. Jangan pernah saudara kita hanya menjadi orang yang mengatakan Tuhan di mulut, tetapi hati kita itu tidak ada Tuhan. Yeremia berkata, mereka bertumbuh, mereka subur, mereka berbuah. Setiap hari mereka mengucapkan namamu di mulut mereka, tapi hatinya jauh dari Engkau. Ya, ayat yang ketiga saudara. Ayat yang ketiga berkata, Ya Tuhan, Engkau mengenal aku, dan Engkau menguji bagaimana hatiku terhadap Engkau. Kata Yeremia. Tariklah mereka keluar seperti domba-domba sembelihan dan khususkanlah mereka untuk hari penyembelihan. Yeremia mau memastikan ya bahwa Tuhan itu mengenal hatinya. Dia selama ini adalah hidup sebagai orang yang sungguh-sungguh mau melakukan kebenaran di tengah bangsa yang sudah bobrok. Dia mau sungguh-sungguh menjadi orang yang mau menyuarakan kebenaran. Dan dia menjadi orang yang masih mempertahankan hati nurani yang bersih di hadapan Tuhan. Ya, karena itu dia berkata, Tuhan Engkau tahu
Ya, Engkau mengenal aku, Engkau melihat aku, dan Engkau menguji bagaimana hatiku terhadap Engkau Tuhan. Saudara, biar kita semua mau sungguh-sungguh berjuang untuk hidup dalam perkenanan Tuhan, sehingga kita juga bisa berkata di hadapan Tuhan, Tuhan Engkau mengenal hatiku. Ya, saya ingat sebuah pujian lama, ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku, mataku tertuju padamu. Ya, ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, maka mataku dan hatiku akan terus tertuju. Yeremia juga mengatakan hal yang sama, Engkau tahu hatiku Tuhan, Engkau tahu hidupku Tuhan. Ayat yang keempat, berapa lama lagi negeri ini menjadi kering dan rumput di segenap padang menjadi layu karena kejahatan penduduknya. Binatang-binatang dan burung-burung habis lenyap sebab mereka telah mengira ia akan melihat tingkah langkah kita, tidak akan melihat tingkah langkah kita. Yeremia berseru kepada Tuhan, Tuhan, ya, dia pengennya cepat hukumlah orang-orang jahat di atas bangsa ini. Ya, kenapa? Karena tanah ini terkutuk akibat kejahatan mereka. Ya, berapa lama lagi negeri ini akan menjadi kering dan rumput di segenap padang menjadi layu karena kejahatan penduduknya. Ingat saudara, firman Tuhan berkata, ya, bumi terkutuk karena dosa penduduknya. Ya, apa yang dilakukan oleh manusia itu dicatat oleh tanah, ya. Dan karena itu tanah bisa terkutuk karena perbuatan manusia. Makanya hati-hati dengan hidup ini. Ada orang yang terus berusaha tapi tidak pernah diberkati. Ya, kerjanya sudah keras, banting tulang siang dan malam. Bayangkan tulang sampai dibanting-banting, saudara. Tapi rasanya hidupnya gak ada perubahan. Kenapa? Karena tanahnya terkutuk. Ya, Yeremia berseru kepada Tuhan, hukum Tuhan cepat supaya negeri ini tidak terkutuk. Supaya tidak layu rumput di padang menjadi layu semua akibat perbuatan dosa penduduknya. Saudara, ya, kita pun seringkali sama seperti Yeremia, ya, kita kepengen orang jahat itu cepat-cepat dikutuk. Melihat keadaan di bangsa kita hari-hari ini, rasanya kita juga menahan geram dalam hati, Tuhan. Ya, ada orang-orang yang dengan sengaja berbuat jahat di bangsa ini. Memutarbalikkan kebenaran, yang salah dijadikan benar, yang benar dijadikan salah. Itu terjadi di depan mata kita. Ya, rasanya dalam hati mungkin kita berkata, Tuhan, kenapa sih orang ini? Bahkan maaf loh saudara, banyak loh di antara manusia itu, di antara kita bahkan yang, aduh ini orang kok gak mati-mati loh, ya, jujur loh, ya. Tapi kita sebenarnya saudara, ya ini seperti Yeremia ini, ya. Dia juga kepengen, Tuhan kenapa enggak langsung Engkau binasakan saja mereka, hukum mereka semua orang jahat itu. Orang jahat kok rasanya hidupnya bahagia, lebih makmur daripada orang benar. Mereka menikmati segalanya, mereka berbuah kata dia. Ya. Dia bilang berapa lama lagi negeri ini akan menjadi kering karena ulah orang-orang jahat itu. Ayat yang ke-5. Ya, Yeremia berkata, jika engkau telah, ayat 5 ini bukan perkataan Yeremia, ya. Jika engkau telah berlari dengan orang berjalan kaki dan engkau telah dilelahkan, bagaimana engkau hendak berpacu melawan kuda? Ini firman Tuhan kepada Yeremia. Ya, karena dia sudah terlalu banyak protes sama Tuhan. Dia protes, kapan engkau mau menghukum mereka Tuhan? Kapan engkau mau ini Tuhan, aku tuh udah lelah melihat mereka ini berbuat dosa. Lalu Tuhan berfirman kepada Yeremia, jika engkau telah berlari dengan orang berjalan kaki dan engkau telah dilelahkan, bagaimana engkau hendak berpacu melawan kuda? Ya, kamu berjalan sama orang yang jalan kaki aja, kamu lari, kamu udah capek. Bagaimana kamu mau berlari dengan orang yang dengan berpacu melawan kuda, itu akan lebih capek lagi. Dan jika di negeri yang damai engkau tidak merasa tentram, apakah yang akan engkau perbuat di hutan belukar sungai Yordan? Sebab saudara-saudaramu dan kaum keluargamu, ayat 6, ya,
Sebab saudara-saudaramu dan kaum keluargamu mereka sendiri juga berbuat khianat terhadap engkau. Mereka juga bersama-sama di belakangmu. Janganlah percaya kepada mereka sekalipun mereka berkata manis kepadamu. Saudara, kehidupan memang sangatlah sulit bagi Yeremia. Sekalipun ia memiliki kasih dan ketaatan kepada Tuhan, namun sewaktu dia berseru kepada Tuhan memohon kelepasan, jawaban Tuhan sebetulnya adalah, ya jika kamu merasa hal itu buruk, ya bagaimana kamu bisa mengatasi ketika keadaan menjadi begitu sangat berat? Jawaban Allah itu atas doa tidak selalu enak atau mudah diterima. Setiap orang percaya yang mengalami peperangan, ya kehilangan atau sakit penyakit yang serius, ya mengetahui akan hal ini. Kita harus berserah kepada Tuhan sekalipun perjalanan menjadi berat dan doa-doa kita untuk kelepasan tidak segera dijawab. Ya, Yeremia berharap, kan Yeremia ini orang benar, dia adalah wakilnya Tuhan untuk berbicara kepada umat. Ya, tetapi saudara, ketika dia sendiri berdoa sama Tuhan, dia bilang, Tuhan hukum mereka cepat. Engkau kan sudah suruh saya berbicara tentang penghukuman, kenapa gak dihukum-hukum? Ya, tapi Tuhan berkata kepada dia, apa jawabannya Tuhan? Engkau baru berlari dengan orang jalan kaki aja udah capek. Bagaimana kamu akan berpacu melawan kuda? Belum apa-apa penderitaan yang kamu lihat sekarang itu belum apa-apa. Kalau yang ini aja sudah kamu anggap berat, bagaimana dengan sesuatu yang lebih berat di depan? Saudara, seringkali jawaban doa kita itu kita tidak menerima sesuatu yang dari Tuhan. Ya, mungkin Yeremia berharap seperti banyaknya orang Kristen sekarang, kalau berdoa, Tuhan hukum mereka Tuhan, tiba-tiba ya mereka kena corona semua langsung mati semua. Itu harapannya mungkin ya. Tapi Tuhan itu tidak sama dengan cara kerja manusia. Makanya kita jangan mengatur Tuhan. Ya, jangan berdoa buat musuhmu supaya Tuhan bikin bangkrut dia Tuhan. Ya, enggak boleh. Ya, bagian kita. Tuhan kan hanya menyuruh Yeremia peringatkan bangsa ini. Tapi soal penghukuman itu datangnya kapan? Ya itu bukan urusanmu kata Tuhan, itu urusannya Tuhan. Kamu cuma ingetin aja. Ya, karena orang bertobat atau tidak itu ya bukan kedaulatan kita, saudara ya. Walaupun kita sudah gregetan dengan pola hidup mereka, tapi kita nggak bisa berbuat apa-apa. Ya, bahkan ketika dia berdoa jawaban Tuhan seperti itu. Ya, kalau kamu di negeri yang damai begini aja kamu merasa tidak tentram, bagaimana nanti kalau kamu ada di di hutan belukar? Ayat 6, sebab saudara-saudaramu dan kaum keluargamu sendiri juga ya berbuat khianat. Bahkan dia mau dibunuh oleh keluarganya sendiri, mengkhianati dia sendiri, keluarganya mau membunuh dia. Makanya Tuhan berfirman kepada Yeremia, janganlah percaya pada mereka sekalipun mereka berkata manis. Hati-hati dengan orang yang bermulut manis, ya. Hati-hati saudara ya, karena yang manis-manis itu biasanya racun. Yang pahit belum tentu racun, yang pahit bisa jadi obat yang menyembuhkan. Obat itu tidak enak tapi menyembuhkan. Ya, sebenarnya sebaliknya yang manis-manis itu enak tapi bisa bikin diabetes. Makanya hati-hati ya. Jangan terlalu banyak makan yang manis-manis. Ya, yang pahit-pahit itu enak, daun pepaya, ya, pare itu enak, tapi itu obat. Memang pahit, tidak enak, bunga pepaya. Ya, tapi itu obat, memang gak enak di lidah. Sebaliknya yang manis-manis itu, awas saudara. Tuhan berkata pada Yeremia, hati-hati dengan keluargamu sendiri itu loh. Walaupun mereka bermulut manis, kamu harus berhati-hati. Lalu ayat yang ke-7 berkata, aku telah meninggalkan kediamanku, kata Tuhan. Telah membuangkan negeri milikku. Aku telah menyerahkan buah hatiku ke dalam tangan musuhnya. Ya, Tuhan berkata kepada Yeremia, ya telah kutinggalkan negeri kediamanku itu. Dulu Tuhan ada di sana, sekarang tidak. Mengerikan saudara, kalau hidup kita sudah ditinggalkan oleh hadirat Tuhan. Ya, kenapa? Hanya hadirat Tuhan yang dapat membuat kita berbahagia.
Selama kita hidup dalam hadirat Tuhan, keadaan di sekeliling kita boleh berubah, tapi hadirat Tuhan itu menjadi sukacita dan kekuatan bagi kita. Tapi ketika hadirat Tuhan itu sudah meninggalkan kita, ketika Tuhan sudah meninggalkan kehidupan seseorang, hati-hati. Maka orang itu akan jatuh ke tangan musuh-musuhnya, bahkan ke tangan pembinasa. Kita berdoa supaya kita ini terus berada dalam hadirat Tuhan. Dan biarlah menjadi pergumulan kita bersama agar Tuhan tetap tinggal dalam hidup kita. Supaya kita ini menjadi orang-orang yang terus bisa memuliakan Tuhan dalam sepanjang hidup kita. Saya percaya saudara, hanya orang-orang yang mau terus mengerti Tuhan dan terus memahami Tuhan, berjalan bersama Tuhan, mereka lah yang akan keluar sebagai pemenang. Kita akan lanjutkan besok dan mari kita renungkan firman ini. Terima kasih Tuhan bahwa kami untuk terus ada di dalam hadirat-Mu. Jangan tinggalkan kami Bapa. Jangan jauh dari kami Tuhan. Kami ingin terus melekat dengan Engkau. Bahwa hidup kami hari-hari ini semakin cinta Engkau dan semakin mendekat kepada hadirat-Mu. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau bersamaku. Yesus pegang tangan kami Tuhan, jangan biarkan kami jauh dari Engkau. Dalam keluarga, rumah tangga, suami, istri, anak-anak, bahwa kami terus hidup dekat dengan Tuhan. Pegang tangan kami Tuhan. Biarlah suami-suami menjadi suami yang takut Tuhan, istri menjadi penolong, anak-anak hidup dalam takut akan Engkau. Sehingga rumah tangga kami menjadi rumah tangga yang disertai Tuhan. Kami rindu Tuhan, jangan tinggalkan setiap kami Bapa. Bahkan kami berdoa menyerahkan keluarga besar kami, orang tua, oma, opa, kakek, nenek kami di usia senja mereka, bahkan para single parent. Tuhan menyertai, damai sejahtera-Mu memberkati. Juga bagi orang-orang anggota keluarga kami yang sedang terbaring sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan. Bagi mereka yang mengalami sakit apapun Tuhan, kami percaya kuasa Tuhan lebih besar. Mungkin ada di anggota keluarga kami yang sedang terinfeksi COVID, Tuhan jamah dan sembuhkan. Bahkan penyakit apapun hari ini Tuhan kami berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus Bapa, berikan kesembuhan. Kalau sakit ini datang karena akibat dosa, kami mohon pengampunan. Kalau karena kuasa gelap, kami ikat, patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Jika memang Tuhan mengizinkan kami harus melewati ini sebagai ujian, berikan kekuatan hati dan iman agar kami keluar sebagai pemenang. Sembuhkan setiap jiwa Tuhan yang terluka, yang kecewa, yang tertolak, yang sakit hati, apalagi merasa kecewa kepada Tuhan. Ampuni dan sembuhkan jiwa kami Bapa. Kami percaya di dalam Yesus ada damai sejahtera. Berkati setiap mereka, orang-orang yang ada di luar sana, atau juga anggota keluarga kami yang sedang terikat dengan kuasa-kuasa kegelapan, yang ingin keluar dari persoalan yang begitu berat, tekanan, roh-roh kenajisan, percabulan, perselingkuhan, ikatan homoseksual, lesbian, rokok, minuman keras, obat-obatan, perjudian, narkoba. Bahkan setiap mereka Tuhan yang bergumul dengan persoalan rumah tangga, hutang piutang, semua SMS yang masuk, WA yang masuk, kami terus berdoa di dalam nama Yesus. Hamba begitu terbatas, tapi tangan Tuhan tidak terbatas menjamah setiap mereka yang membutuhkan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus ada kelepasan, ada kemerdekaan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa,
Engkau yang turut bekerja mendatangkan kebaikan atas hidup kami. Engkau melihat hidup kami Tuhan saat kami berseru kepada Tuhan. Engkau menjadi jawaban bagi kami. Biarlah hidup yang kami punya mau terus kami persembahkan hanya untuk Tuhan. Kami mau terus Tuhan maksimal bagi kepentingan kerajaan-Mu. Bawa kami dalam perkenanan Tuhan. Berkati Bapa. Bahkan semua orang-orang yang membutuhkan Tuhan, mereka yang menginginkan punya keturunan, segala roh kemandulan kami patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Berikan kepercayaan keturunan ilahi. Tuhan, Engkau menjawab kerinduan setiap anak-anak-Mu Bapa. Juga kami terus berdoa Tuhan untuk mereka yang berkekurangan, Tuhan menjadi jawaban. Biar Engkau menjadi Tuhan atas hidup kami pribadi lepas pribadi. Ketika kami mengandalkan Tuhan, Tuhan punya cara untuk membuka jalan. Terima kasih buat anugerah-Mu Bapa. Kami terus berdoa buat bangsa Indonesia. Shalom Indonesia, damai sejahtera Tuhan turun atas Indonesia. Kami berdoa damai sejahtera Tuhan atas bangsa kami. Lawatan Tuhan terjadi buat bangsa kami. Kami percaya dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan mengasihi bangsa ini. Lawatan-Mu Tuhan tinggal atas bangsa kami. Biarlah Tuhan segala roh-roh kerusuhan, kekacauan kami patahkan, hancurkan. Berkati Bapak Presiden Jokowi dan Pak Ma'ruf, amin. Tuhan berikan mereka kekuatan, terus juga mereka boleh bertindak dalam kebenaran, melakukan apa yang berkenan di mata-Mu Bapa. Berkati setiap jajaran kabinet yang ada, TNI, Polri, terus ada dalam satu kesatuan untuk terus berdoa bagi bangsa ini. Kami berdoa Tuhan, kami percaya tidak ada satupun kuasa yang bisa memporak-porandakan bangsa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, anugerah-Mu melimpah. Lawatan Tuhan terjadi dari Sabang sampai Merauke. Hujan pertobatan tercurah. Selamatkan jiwa-jiwa di atas bangsa ini Bapa. Tuhan memberkati. Kami percaya Engkau mengampuni bangsa kami dan Engkau dengarkan setiap doa-doa kami. Kami terus melepaskan berkat untuk para tim medis, suster, perawat, dokter yang mereka ada di baris terdepan mengatasi COVID-19. Kami patahkan, hancurkan kuasa virus corona di dalam nama Yesus. Kami percaya hidup mati kami ada di tangan Tuhan. Tuhanlah yang pegang kendali. Jika belum waktunya, maka tidak ada satupun termasuk virus corona tidak bisa mengambil nyawa kami. Tuhan yang pegang kendali. Namun kalau sudah waktunya, Tuhan berikan kami kesiapan hati dan hidup untuk menghadap Engkau, karena bagi kami hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Terima kasih Bapa, berkati semua bangsa-bangsa yang terus setia berdoa di 5 benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan juga melawat bahkan setiap mereka yang punya pergumulan, Tuhan menjadi jawaban. Tidak ada kematian massal karena corona, yang ada kesembuhan massal. Kami percaya orang-orang yang terus berharap dan beserta Engkau, Tuhan, Engkau akan memelihara dan menjaga hidup kami. Mari kita buka hati dan tangan kita untuk menerima berkat. Diberkatilah Engkau dalam kehidupanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu. Tuhan memberkati keluar masukmu. Engkau akan menjadi tanda bagi kemuliaannya. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu. Mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua, Tuhan Yesus akan menjemput kita semua. Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, tetap bersuka cita supaya sistem imun kita kuat, dan jangan lupa like dan share Mesbah Doa ini supaya orang semua boleh diberkati Tuhan. Shalom, Immanuel.